الحسن وأصولهم وفروعهم أن الله يحفظ الأحياء ويرحم الأموات ويغفر لهم يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, dan makhluk satu-satunya yang mana ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mematuhi aturan Rasul, maka dia telah mematuhi aturan Allah. Seseorang manusia yang mana cinta kepadanya adalah hukumnya wajib, bahkan mencintai dia melebihi daripada seluruh makhluknya adalah hukumnya termasuk kesempurnaan dari iman. Karena itulah di antara bentuk cinta adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Sungguh telah terdapat para pribadi pada pribadi Nabi Muhammad. Arti pribadi di sini mau itu ibadahnya atau kesehariannya, ya, itu uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik lakum untuk kalian, itu untuk kita. Artinya di sini yang ingin menjadi orang kaya yang baik, yang model apa? Tiru Nabi Muhammad. Ingin menjadi orang fakir yang terbaik, kayak apa? Tiru Nabi Muhammad. Yang ingin menjadi ayah terbaik, tiru Nabi Muhammad. Yang ingin menjadi suami terbaik, tiru Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang ingin, yang mengharap ampunan dari Allah dan keselamatan di hari akhir. Sehingga disebutkan seseorang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi, maka dia yang paling kokoh nanti di dalam berdiri di dalam sirat mustaqim. Yang paling kokoh adalah orang yang paling kuat dalam megang syariat dan yang paling kuat di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dan ini adalah momennya, ya. Bulan Maulid ini momennya kita untuk
melaksanakan apa yang kita tahu dari sunnah-sunnah Nabi. Nggak banyak, nggak sulit ya. Doa masuk rumah itu amalkan. Nabi kalau masuk rumah dia itu membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna bismillahi kharajna. Baru kemudian salam kepada yang ada. Kalau memang Anda pertama kali masuk ke rumah itu nggak ada orang lain, maka salam kepada Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian baca ayat kursi dan baca al-ikhlas. Ini sunnah masuk rumah. Belum nanti dia melepas pakaiannya, mengganti pakaiannya, baca melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dahulukan tangan kiri dulu sebelum kanan. Mungkin dia mau ke kamar kecil, maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan mendahulukan kaki kiri ketika masuk, memakai sandal, memakai penutup kepala ya. Ketika dia keluar, dahulukan kaki kanan sambil membaca ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Masih banyak sunnah sebelum makan, sunnah setelah makan, sunnah ketika hendak tidur dan lain sebagainya. Itu diamalkan. Hal yang sepele, tapi kalau kita laksanakan dengan niat untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, maka itu sangat besar pahalanya dan sangat besar di dalam mempengaruhi hati Anda. Karena ikatan yang paling kuat seorang umat Nabi Muhammad dengan nabinya itu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, paling kuat ya. Sholawat betul, tapi kalau sholawat tanpa mengamalkan sunnah kurang kuat. Kenapa? Karena ngikutin Nabi itu tanda cinta. Orang Arab mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya pecinta itu akan patuh, akan nurut, akan ngikutin kepada orang yang dia cintai. Sehingga momen Maulid ini gunakan untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Nabi pernah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku. Kapan rusaknya umat? Ketika mereka banyak meninggalkan yang wajib. Jangankan sunnah, yang wajib ditinggal, yang haram ditebas, ya, yang haram ditabrak semua. Ini sudah rusaknya umat. Ketika masa itu Anda menghidupkan sunnah Nabi, maka pahalanya seperti orang 100 syahid. Falahu ajru mi'ati syahid. Dia mendapat pahala 100 orang mati syahid. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, minhum au minna? Syahid ini dari golongan mereka, apa syahid golongan kami? Syahidnya sahabat. Kata Nabi, bal minkum, syahid dari golongan kalian. Syahid dalam golongan kalian, artinya besar ini pahalanya ya. Semampu kita apa yang kita bisa amalkan, dan telaahlah sunnah-sunnah Nabi kemudian diamalkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu radhiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Hadis ke-286, wa rawaina fihi an ummil mu'minin sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibn Sindi juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini banyak riwayat doa-doa Nabi sebelum tidur itu dari Siti Aisyah. Kenapa? Karena sahabat nggak tahu. Sahabat yang lain mungkin nggak pernah dengar Nabi baca apa sebelum tidur. Karena yang tidur dengan Nabi para istrinya. Dan termasuk
Keistimewaan Siti Aisyah, beliau itu sangat cerdas, sehingga apa yang didengar, dilihat daripada Nabi Muhammad itu langsung hafal. Ya, sehingga beliau ini termasuk 5 sahabat yang riwayat hadisnya itu di atas 5.000. Jadi hafalan hadisnya itu di atas 5.000. Ini kalau nggak cinta nggak bisa, Pak. Kenapa Anda cinta? Kenapa Anda bisa memerhatikan seseorang? Karena Anda cinta. Seorang idola artis itu perhatian betul. Oh, nomor sepatunya sekian, merek tas yang dipakai biasanya ini. Kenapa? Dia cinta sama artis itu. Walaupun salah dia naruh cintanya. Nah, demikian para sahabat. Mereka ini saking cintanya pada Nabi sampai detailnya Nabi ngerti. Oh, Nabi kalau makan kayak gini. Oh, kalau baca seperti ini, bacaan Nabi. Kalau keluar rumah seperti ini. Itu mereka ini teliti. Apa yang membawa mereka seperti itu? Saking cintanya pada Nabi. Bahkan setelah Nabi wafat itu masih terngiang. Dan mereka berusaha meniru agar gak hilang apa yang sudah mereka lihat dari Nabi SAW. Agar gak hilang memori itu. Karena zaman dulu gak ada foto, Pak. Gak ada video. Sehingga biar gak hilang memori tentang Nabi itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, membaca apa yang Nabi baca. Itulah yang bikin mereka ini imannya tidak bisa dibandingkan, disamai oleh orang-orang setelah mereka. Para sahabat ini imannya paling puncak setelah para nabi, nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelah mereka. Walaupun ibadahnya tabi'in lebih banyak daripada sahabat. Tabi'in itu ibadahnya lebih banyak. Tapi mengapa sahabat masih unggul? Iman mereka lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ta'alluq dengan Nabi sangat besar. Hubungan hati dengan Nabi sangat kuat. Cinta mereka ini sangat besar. Itu yang bikin mereka betul-betul semua yang mereka kerjakan untuk Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan annaha kanat, Siti Aisyah beliau mengatakan ya, annaha kanat idza aradatin naum, bahwasanya Siti Aisyah ini ya, beliau bercerita, beliau ini kalau hendak tidur, Siti Aisyah ini membaca doa. Dan jelas ini doa pasti diajari oleh Nabi. Ini doa diajari oleh Nabi. Apa doa beliau sebelum tidur? Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah ghairu kadhibah nafi'ah ghairu dharrah. Ya. Sebutkan beliau itu Siti Aisyah setiap mau tidur beliau membaca doa ini. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau mimpi yang baik, ru'ya sholihah. Ya. Mimpi yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis ar-ru'ya sholihah juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik, mimpi yang sholihah, mimpi yang benar, itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kenapa pakai kalimat 46? Apa maksud 46 ini? Pembahasannya lebar di hadis. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sebelum datangnya Jibril di Gua Hiro kepada beliau, itu beliau ini kurang lebih 6 bulan sebelum jadi Nabi, sebelum datang Jibril kepada beliau, itu sering memimpikan sesuatu yang nyata. Mimpi besoknya dohir, kelihatan jelas. Mimpi yang nyata, mimpi yang soleh. Itu 6 bulan. Baru kemudian, dan beliau itu sebelum datangnya malaikat Jibril ke beliau, itu dicintakan
oleh Allah kepada beliau itu untuk senang nyendiri, senang uzlah. Ya, untuk apa uzlah? Untuk tafakur, mikirkan ini alam ini tidak mungkin diciptakan sia-sia. Kita ini nggak mungkin ciptakan hanya untuk makan, minum, nyari duit, kawin, meninggal, selesai. Nah, pasti ada tujuan penting. Pasti ada tujuan penting. Untuk apa itu? Itu beliau senang tafakur. Dan di waktu 6 bulan sebelum mendapat wahyu itu, Nabi sering mimpi sholihah. Ya, ru'ya sholihah, sering mimpi yang nantinya jadi kenyataan. Nah, 6 bulan ini kalau kita perhatikan, Nabi itu diangkat menjadi Nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Wafatnya umur berapa Nabi? 63. 40 ke 63 23 tahun. 23 dikali 2 ada 46. Nah ini loh di hadis itu 46. Loh apa hubungannya Ustaz? 23 dikali 2 jadi 46, itu apa hubungannya? Artinya mimpi yang baik itu selama 6 bulan. 6 bulan dibandingkan 23 tahun atau 46 setengah tahun. Ya, setengah tahunnya itu kan 46 berarti. Kalau 1 tahunnya itu 23, berarti setengah tahunnya berapa? 46 kan? Dari sinilah 6 bulan itulah yang dimaksud dengan 1 bagian dari 23 menjadi Rasul itu. Itu yang dimaksud mimpi yang baik, kata Nabi, itu 1 bagian dari 46 bagian kenabian. Ini harus benar matematika ini. Ya. Artinya 6 bulan Nabi itu mendapat miro'ya sholih itu 6 bulan. 6 bulan ini dibandingkan 23 tahun itu 1 banding 46. 6 bulan dibanding 23 tahun itu 1 banding 46. Itu yang dimaksud. Ya. Sehingga dalam hal ini ru'ya sholihah ini dalam hadis yang lain bersabda, ru'ya sholihah itu ru'ya yarohar rajul au turolahu. Mimpi yang baik itu ada kalanya mimpi itu dilihat oleh seseorang atau orang lain yang melihatnya untuk dia. Dari sini ada mimpi baik, ada bunga tidur. Dan mimpi baik itu bisa diambil suatu hikmah. Kita perhatikan di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau itu berkata kepada ayahnya yang ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, itu Nabi Yakub. Nabi Yusuf yang masih kecil bilang kepada ayahnya Nabi Yakub, wahai ayahku, aku bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepadaku. Kata ulama, itu awal kenabian Nabi Yusuf. Jadi kenabian itu bisa diangkat lewat mimpi. Nabi Yusuf dari situ. Dan ini menunjukkan derajat Nabi Yusuf itu di atas ayahnya, ibunya, bahkan ke-11 saudaranya. Yang mana dalam tafsir Sawi disebutkan ketika menjelaskan tentang saudara Nabi Yusuf ini, mereka mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf dalam tafsir menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka nabi semua. Mereka ini 11 itu nabi semua. Karena Nabi Yakub itu menikah 4 istri. Ya.
Dari 4 istri ini diberi 12 putra. 12 putra ini yang nanti memiliki keturunan nabi-nabi yang banyak. Namanya Bani Israil. Jadi 12 putra ini namanya Bani Israil. Karena Israil itu nama Nabi Yakub. Secara bahasa Ibrani itu nama Nabi Yakub. Ya. Israil itu nama Nabi Yakub. Itulah sering kita bilang, jangan melaknat kalimat Israel, karena itu nama Nabi. Kalau melaknat, laknat Yahudi. Ya, dalam doa itu Allahumma ahlikil Yahud, bukan Israel, bukan yang itu dia. Doa biasanya di mimbar berkhutbah, Allahumma ahlikil Yahud wal Nasr. Ya Allah, musnahkanlah, habiskanlah orang-orang Yahudi, Nasrani, bukan Israel. Karena Israel nama Nabi, walaupun itu sekarang dipakai nama negara. Karena itulah hati-hati, jangan melaknat Israel. Israel nama Nabi. Bani Israil artinya putra-putra Israil yang berjumlah 12, diantaranya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini punya saudara kandung, seayah seibu, namanya Bunyamin. Ini Bunyamin itu nama Nabi. Ya. Dosa, kalau mereka Nabi, mengapa mereka bersekongkol untuk mencelakai Nabi Yusuf? Bahkan sampai mereka berbohong depan ayahnya kalau Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini pertanyaan penting. Maka jawabannya itu adalah perintah Allah. Kalau Nabi Yusuf tetap di dalam pelukan sang ayah Nabi Yakub, tidak mungkin beliau jadi raja Mesir. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi Yusuf jadi raja Mesir? Itu prosesnya banyak, Pak. Pertama, beliau dicelakai saudaranya, dibuang ke sumur, terus dikatakan ini dimakan serigala. Datang pedagang mengambil Nabi Yusuf yang sangat tampan waktu itu. Bayangkan, ibarat Nabi Muhammad SAW, ibarat bulan itu, seperempatnya itu gantengnya Nabi Yusuf. Seperempat lagi gantengnya seluruh manusia. Itu akhirnya apa? Dijadikan budak, dijual yang beli salah satu menteri Mesir, namanya Aziz. Aziz ini punya istri Zulaikha. Zulaikha lihat Nabi Yusuf kepincut, hanya menggoda Nabi Yusuf, tahu-tahu ketahuan. Hanya Nabi Yusuf berdoa, aku lebih ingin dipenjaranya daripada tergoda terus. Dipenjara beliau. Sampai raja bermimpi yang bisa takwil Nabi Yusuf. Jadi kan beliau menteri pangan waktu itu. Sampai menjadi raja Mesir di masa itu. Kalau beliau tetap dengan Nabi Yakub ayahnya, nggak mungkin jadi raja Mesir. Semua perlu proses. Sehingga dalam hal ini mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya wahyu. Yang kedua, contoh masalah mimpi Nabi Ibrahim, yang mana beliau itu menanti-nanti lahirnya sang putra. Sampai umur hampir 100 tahun belum ada anak. Subhanallah, dapat anak dari Siti Hajar. Siti Hajar yang namanya Nabi Ismail. Sampai anak itu kira-kira umur balik ya. Dia bilang 10 tahun, dia bilang 11 tahun. Dapat mimpi Nabi Ibrahim, dimimpi untuk nyembelih putranya. Jadi ini perintah. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi bahwasanya aku itu di mimpi itu nyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail yang masih muda? Ya abatif al-matumar.
Wahai ayahku, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Ngerti ini perintah. Karena mimpi Nabi itu mimpi soleh. Dari sini mimpi soleh itu tidak harus dari Nabi. Tidak harus untuk Nabi. Untuk orang-orang yang punya ittiba kuat dengan Nabi Muhammad, ada mimpi soleh. Karena pernah saya ceritakan, saya sebutkan dulu di awal-awal kita membahas bab doa sebelum tidur ya, yaitu ucapan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan barang siapa yang dia ini mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, dia berwudu, dia nggak bermaksiat, dia baca doa-doa dari Nabi, dan tidur dalam keadaan hati bersih, nggak ada benci, maka sebenarnya kita mengatakan tidur itu mati kecil. Ya, doa yang dibaca sering kita baca, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Bahkan doa setelah bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tidur itu mati. Cuman mati kecil. Roh kecil itu keluar. Kata Habib Ahmad bin Salatos, kalau roh kecil itu sebelum tidur mengamalkan adab-adab dan dia sedikit maksiat, dalam keadaan suci dia sebelum tidur, maka ini roh akan naik ke alam malakut. Dia naik ke alam malakut, ketemu orang-orang soleh di masa dulu. Ya, mungkin ketemu imam ini. Kenapa? Karena tempatnya arwah solihin di atas. Iliyin, wa ma adraka iliyun, itu di iliyin. Dalam surah apa itu, juz Amma. Itu tempatnya arwah solih di sana. Ketemu dia. Ya. Bahkan sampai ketemu para nabi. Bahkan kalau memang dapat jatah baik, dia bisa tahu, bisa lihat Lauhil Mahfuz. Sehingga tahu kejadian beberapa waktu setelah ini apa. Oh kayak gini nanti, dia ngerti. Cuman masalahnya, kalau dia waktu hidup kurang istiqomah, ya ada maksiat-maksiatnya, nggak kencang, nggak lurus, ada miring-miringnya dikit. Itu pas kembali rohnya ke jasadnya, lupa dia lupa apa yang dia lihat di ilmu mahfuz. Nanti pas kejadian, loh kayak pernah lihat ini, kapan ya? Sudah pernah lihat dulu di ilmu mahfuz. Cuman dia karena kurang kuat istiqomahnya dalam syariat, hatinya kurang bersih, balik ke jasad lupa. Tapi para wali Allah itu masih ingat. Karena itulah mereka kadang-kadang, oh jangan, ini nanti kayak gini, ini kayak gini. Kenapa? Sudah pernah ngerti di ilmu mahfuz. Karena roh mereka bersih, jiwa mereka suci, dan jarang betul, bahkan bisa nggak pernah maksiat. Itu yang menjadikan penglihatan ini kuat. Dalam Al-Quran disebutkan, fakashafna anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadid. Dan kami singkap dari engkau penghijab engkau, sehingga mata batinmu sangat panjang waktu itu. Fabasuruka al-yawma hadid. Di sini ketika mimpi itu yang melihat bukan mata sini, tapi mata sini. Kalau sudah mata sini yang lihat, mata hati, Allah Ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak akan berbohong apa yang dia lihat. Hati itu tidak akan berbohong apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian meragukan apa yang dilihat oleh hati? Kata ulama, mengapa, bagaimana bisa orang yang mimpi itu ngerti, oh ini Habib Fulan, oh ini Imam Fulan, ini sahabat Fulan, oh ini Nabi ini. Dari mana dia ngerti? Oh dia nggak pernah lihat fotonya, dia nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah lihat videonya, kok bisa ngerti dia? Kata ulama, karena yang ngomong sini, yang lihat hati. Sehingga hati itu ngomong, oh ini loh Imam Fulan, ini loh Imam Fulan.
Di pondok kita itu, ya, waktu saya masa belajar, itu ada yang bermimpi pengarang kitab ini, bahkan yang Sulam Taufik, ya, Abdullah bin Thahir, gurunya Imam Ali Habsyi, bahkan gurunya ayahnya Imam Ali Habsyi. Gak ada fotonya Pak, dia pun gak ada fotonya, tapi dia bisa tahu, oh ini saya ketemu di mimpi itu. Kenapa? Rohnya bersih, dan untuk baca kitab sering Fatihah, ada hubungan erat roh, ya. Dan ini tidak jarang terjadi, gak cuma para wali, gak nunggu jadi wali, yang penting sampai nurutin syariat aja ada itu, ada. Oh saya mimpi Syekh Fulan, dan tidak pernah ketemu. Kenapa? Yang ngomong sih cuman ada orang yang bermimpi baik, ya ini ada orang yang bermimpi baik, jangan kasih tahu kecuali pada orang yang dia cinta Anda. Itulah Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf menyebutkan mimpinya. Apa kata pesan Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka la ikhwatik. Ya Yusuf, jangan sekali-kali engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara. Fayakidu laka kaida. Khawatir mereka akan menyakitimu. Kenapa? Ini saudara loh. Iya, karena Nabi Yusuf cinta mereka, tapi mereka gak cinta Nabi Yusuf. Ada kalanya teman itu gak senang kalau kita dapat nikmat. Jadi cari orang yang dia cinta Anda benar-benar, sehingga ketika ada cerita dia itu dia senang, alhamdulillah sampai Anda dapat mimpi itu, didoakan baik. Tapi kalau ke sembarang orang jangan. Mimpi itu sembunyikan aja. Kepada ibu tidak apa-apa, karena ibu tidak mungkin dia hasut ke anak, mustahil orang tua hasut ke anak. Tapi kalau kepada saudara, nah, pilih-pilih, karena ada kadang saudara itu yang hasut dengan saudaranya, ya. Shadiqah ghairu kadhibah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang doa ini, doa yang mulia yang hendaknya kita baca sebelum tidur, ya, akan mendapat mimpi yang baik. Dan bagaimana adab orang yang bermimpi itu, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita yang selanjutnya insyaallah. Fatihah binati Allah yaghfirud dzunub wa yusmil uyub wa syukurub wa tahhirul qulub wa yamla'ul juyub wa yujlib kull mahbub wa yusahhil kull matlub wa yudhisul ahwal wal aqwal wal af'al jahim wa bilad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa binati Allah bijahi al-kitab wa mu'allifih yarzuquna husnul khatimah wa tul umur fi husnul amal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.